Baik pemirsa Net TV yang berbahagia, kita tadi mendengarkan bahwa pengolahan sampah ini perlu dukungan, mendapat manfaat kepada berbagai pihak. Tetapi saya kira pengolahan sampah ini akan efektif kalau semua pihak terlibat, artinya pengolahan sampah ini menjadi program dari berbagai pihak, karena kita tahu bahwa sampah ini ternyata juga sangat berbahaya bila tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan banyak persoalan sosial, kesehatan dan seterusnya, bisa membuat kemudian banjir dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kira-kira menurut Pak Dokter, apakah pemerintah kota sebaiknya atau selayaknya terlibat dalam pendampingan program pengolahan sampah dari rumah ini, dan kalau terlibat kira-kira perannya seperti apa gitu? Perannya seperti apa yang harus disediakan dan sejauh mana keterlibatan pihak-pihak pemerintah, kira-kira seperti apa? Ya, baik. Dalam gerakan selesaikan sampah di tingkat rumah ini akan lebih bagus seperti saya katakan tadi kalau ada keterlibatan dari pemerintah atau bahkan pemerintah yang menjadi pendorong utama dalam gerakan ini. Kan kita tahu secara sosiologis itu ada 3 komponen yang berperan dalam masyarakat, yaitu pemerintah, kemudian universitas atau perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Gitu. Nah, ketiga komponen itu mesti bekerja sama secara bersama-sama, tentunya dalam program selesaikan sampah di tingkat rumah. Tadi saya sudah seperti saya katakan bahwa nanti akan kita ketahui misalnya pada masyarakat A itu butuh teknologi yang sederhana. Kemudian masyarakat B butuh teknologi yang tingkat menengah. Kemudian C misalnya membutuhkan teknologi yang lebih advance dari itu. Nah, itu semua nantinya akan bisa dikerjasamakan dengan universitas. Nah, di samping itu tadi saya sudah sebutkan bahwa universitas juga bisa membantu dalam hal pendampingan di samping peran besar dari NGO, misalnya lembaga swadaya masyarakat yang sudah mempunyai ilmunya dan strateginya cara mendampingi masyarakat. Nah, pelibatan mahasiswa ini karena saat sekarang ini didikti dari programnya Mas Menteri, ada program Kampus Merdeka. Nah, salah satu program Kampus Merdeka itu memberikan kebebasan atau keluasan mahasiswa untuk membuat sebuah program di tingkat masyarakat, dan itu bisa 1 semester dan SKS-nya lumayan besar sekitar 20, dan itu juga akan berimbas kepada keuntungan untuk dosen misalnya karena dia dapat kum tertentu dari itu. Nah, dengan begitu kita manfaatkan semua sekarang prasarana yang ada di masyarakat, baik itu pada pemerintah, kemudian universitas dan juga NGO, karena pendampingan itu menjadi kunci utama dalam berhasilnya sebuah program. Karena teknologi apapun yang kita punyai, kalau kemudian teknologi itu tidak didampingi dalam proses penerapannya, maka teknologi itu akan sia-sia. Karena ketika masyarakat misalnya mendapatkan kendalanya, dia akan berkomunikasi sama siapa untuk menyampaikan kendala tersebut. Tetapi kalau ada yang mendampingi, maka pendamping inilah yang akan menjadi tempat curhat masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, dengan cara seperti itu, maka program tidak akan berhenti, tapi justru kemudian program akan mendapatkan inovasi-inovasinya, karena dari interaksi antara pendamping dan masyarakat itu nanti akan bisa diinformasikan misalnya di perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut atau lembaga penelitian tertentu. Nah, kemudian lembaga penelitian itulah yang kemudian menyelesaikannya secara ilmiah, tentunya dengan penelitian. Nah, dengan cara seperti itu program ini nantinya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya adalah program utama harus memang datang dari pemerintah, karena mereka yang mempunyai kekuasaan, mempunyai dana dan sebagainya. Kemudian universitas sebagai penyedia studi-studi ilmiah, kemudian penelitian-penelitian praktisnya dan sebagainya. Kemudian lembaga swadaya masyarakat, karena mereka yang sering berhubungan dengan masyarakat. Dengan begitu mereka mempunyai banyak
hal atau informasi tentang masyarakat. Nah, kalau semua ini kemudian digabungkan, maka gerakan selesaikan sampah di tingkat rumah ini itu akan bisa menyelesaikan sampah di masyarakat, dan itu saya kira penyelesaiannya akan signifikan. Gitu. Kira-kira begini, kalau kita kalkulasi untuk menyediakan alatnya pengolahan sampah ini untuk menjadi kompos. Nah, kira-kira per setiap rumah kira-kira berapa alokasi dana yang mereka harus persiapkan untuk memiliki alat pengolahan sampah ini untuk menjadi kompos. Kira-kira berapa harga, berapa budget yang harus disediakan sebuah keluarga, kira-kira berapa? Ya, sebenarnya selesaikan sampah di tingkat rumah ini bisa berawal dari nol budget sampai sekian ya, sampai 400. Kalau kemudian kita bikin baru atau membeli dari orang, itu bisa sekitar harganya 400.000 untuk bioreaktornya ini. Nah, tetapi kalau misalnya masyarakat punya tempat-tempat bekas yang memang tidak digunakan dan itu kemudian akan dibuang, sebaiknya tidak dibuang. Seperti tong-tong plastik atau ember-ember plastik itu bisa dimanfaatkan semua dalam proses ini. Tetapi tadi saya bilang kalau kemudian ini memang diprogramkan oleh pemerintah, maka budgetnya sebenarnya per rumah itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan itu juga akan menstimulasi munculnya pengrajin tempat sampah tadi itu. Nah, sehingga kemudian akan mendatangkan income bagi masyarakat tertentu yang memang piawai dalam mengkonstruksi alat tadi. Oke, Pak Dokter, kita akan lanjut setelah berikut ini. Pemirsa Net TV yang berbahagia, jangan tinggalkan channel ini karena kita akan mendengarkan hal-hal yang lebih menakjubkan lagi dari pengolahan sampah ini.